panitia khususnya itu. Semoga semuanya fi amanillah. Mari yang selanjutnya ini ceritanya minggu kemarin tuh kan cerita ngimpi kan ya. Ngimpinya Nabi Yusuf. Ini ayat yang berikutnya saya ittiba dengan ayat ini bahwa kalau ngimpi itu jangan dicerita-ceritakan gitu loh. Gitu kan. Yang banyak kan begitu. Saya ngimpi ketemu ini, saya ngimpi ketemu ini, sudahlah diem saja direnungkan gitu loh. Tadi itu Munawi ngomong, saya ketemu minta ular katanya 12 katanya. Ular apa Kang Kadut, apa ular-ularan gitu kan. Baik, silakan ke setelah itu yang ayat qala ya bunayya la taksus ru'yaka. Nah itu kan. Ayo yang belum ngopi-ngopi, yang belum makan komplit loh. Yang penting Hendra puas kok hari ini udah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika wa yakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani 'aduwwun mubin. Artinya, udah satu aja, jangan banyak-banyak. Dia ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sebelumnya kan menceritakan itu Nabi Yusuf kepada orang tuanya. Buya, saya tuh cerita begini gitu kan. Ngimpinya kan begitu. Jadi kalau cerita ngimpi sampai dengan dibeber-beber kemana-mana. Apalagi ngimpinya ketemu Nabi Muhammad, ketemu Nabi Khidir, Nabi siapa lagi yang baru dari Indramayu belum jadi Nabi sih. Ada Musedak, ada Panji Gumilang apa ketemunya? Ya enggak aja. Jangan dicerita-ceritakan lah. Diresapi terus diratapi bagaimana gitu. Orang mau tidurnya saja nggak wudu, nggak apa, kencing aja nggak cebok, kok ngimpi enak ribut gitu kan. Kalau mimpi enak silakan, tapi kalau ngimpi yang nggak ada aneh-aneh gitu ya jangan diceritakan lah. Itu loh. Kalau ya bunayya la taksus, itu jelas tuh ayatnya. Itu apa cuma khusus untuk Nabi Yusuf? Tidak, buat saya itu umum. Ala ikhwatika. Terus aja ngomong-ngomong ya, karena sedulur-sedulurira bahaya ki lamun ngomong gitu kan. Sama sampean juga. Ketemu Nabi Khidir cerita, Khidir siapa saya nggak tahu gitu kan. Sebabnya di Bekasi itu ada Khidir juga gitu kan. Ngajinya getol tuh, wah santrinya banyak. Sampai kalau ngaji itu keluar jalan itu nggak tahu mana. Itu Nabi Khidir itu kelihatannya aja picinya panjang itu kan. Itu muridnya Nabi Khidir. La taksus ru'yaka ala ikhwatika, jangan. Barangkali fayakiduna setan, barangkali itu kan. Kamu akan diganggu setan. Yang memang kerjaannya setan tukang ganggu. Oleh karena itu Nabi berkata, qala iza ra'a ahadukum ma yuhibbu wal yuhaddis bihi wa idza, nah ini kan ra'a ma antara wa fil hadisil akhar fa yatafil an yasarihi salasan fal yasta'id billahi min syarriha wal yahbiha ahadan. Hadisnya memang iya mengatakan kalau cerita baik diceritakan kepada orang. Bagi saya tetap pegangannya yang atas. Wala taksus, karena akan menjadikan fitnah. Ada teman saya itu
ngomong gitu lagi enak-enak ngobrol. Tadi siang katanya Nabi Khidir baru datang ke sana. Lah ngapain Nabi Khidir siang-siang datang cari SIM apa cari apa gitu. Ya saya lagi mertamu saya iyain aja takut pulangnya nggak disangoni gitu kan. Udahlah. Saya mulai tidak percaya kepada orang. Tadinya saya percaya kepada orang tersebut. Terus ngomong baru siang tadi Nabi Khidir datang gitu kan. Ya wis tapi orang fakta itu kan sama kita. Tapi mungkin berbeda cara mengimplementasinya atau memahami fakta itu kan wajar gitu buat saya. Ya silakan, tapi saya tetap berpegang wala taksus gitu. Ke kiri katanya baca astagfirullah. Kalau mimpinya dudak-dudak siapa gitu kan gak enak. Malah ada yang disyaratkan ngeludah. Cuy. Yang keludahan istri kamu, kapokmu kapan kan ya gitu. Ini tata cara kalau mau bermimpi. Terus kalau pengen mimpi tahajud itu yang enak gitu, Bu. Wudu yang enak, pakaiannya bersih gitu kan. Udah kencing gak cebok suruh mangin enak gitu kan. Gak ada itu ceritanya. Lanjut, wa kadzalika yuhibbunaka wa kadzalika yajtabika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Allah. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Nabi Yusuf dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ahli takwil. Ahli takwil. Itulah. Ingat ilmunya Nabi Yusuf. Bukunya apa saya sendiri nggak tahu itu. Jangan-jangan di Jatinegara ada itu. Yang di pojok itu ada primbon, ada ini, ada di pasar apa namanya dulu ada pojok pokoknya Jatinegara banyak benar itu. Ya di sana lagi yang depannya warung makan yang enak itu di pojok dari situlah. Dulu waktu zamannya batu akik itu banyak di situ. Terima kasih Mas Sukron. Wa yutimmu ni'matahu, dan Nabi Yusuf mendapatkan ilmu takwilul ahadits. Hebat kan? Ente tidur di sini bukannya takwilul ahadits, takwilul arkom. Bagaimana mimpi mendapat togel, togelnya berapa, ini berapa gitu. Alaika wa ala ali Yakub. Dia kan anaknya Yakub. Nah, ini takwilul ahadits itu percaya orang Yahudi. Sehingga entah bagaimana kelompok-kelompok Yahudi itu bikin kelompok sendiri. Percaya kok takwilul ahadits itu. Saya mendapatkan pelajaran ketika itu Yudaism tentang Yusuf mendapatkan takwilul ahadits. Mereka percaya.
Ketika membahas LGBT dulu saya waktu sekolah itu ada di kitabnya dia tentang LGBT. Cuma sayangnya dibahas semua, masuk semua jadi satu, bukan kelompok yang ada Gomora itu ada di sana. Kelompok yang sodomi saja. LGBT dimasukkan semua, dipilih sebetulnya sih gitu kan harusnya. L itu apa, J itu apa, B apa gitu harus dilihat. Ini sih kan ditolak macam-macam. Dan nanti akan dibikinkan solusinya bagaimana bagi orang-orang yang mendapatkan hormon perempuan. Kita perbanyak hormon lakinya maka akan kembali jadi laki-laki. Obatnya kira-kira begitulah. Jangan dimusuhi. Ini saya dapat banci dimusuhi. Kalau ente punya saudara dapat banci gimana coba? Mereka sudah terbuang dari keluarganya, banci-banci itu, waria itu sudah terbuang, sudah nggak dikaku anak. Timbul permasalahan di fikih. Saya kemarin baru hadir masalah sunat perempuan. Dialog lagi sama WHO, UNFPA tentang sunat perempuan. Saya katakan sudah selesai sunat perempuan itu. Dibahas lagi karena program ini tidak jalan. Buat saya tetap aja pegangannya la doror wala diror. Kalau sunat perempuan ini maka nyimpangnya. Kalau sunat perempuan itu adalah membahayakan, ya jangan dilakukan. Tapi ini kan adalah yang mengharam, yang membolehkan sunat. Itu Syafi'i, iya, Imam Syafi'i iya. Tapi Syafi'iyah tidak, bukan Syafi'iyah yang ada di Pondok Gede, bukan. Maksud saya santrinya Imam Syafi'i adalah Imam Rifai. Itu tidak. Belum lagi Imam Malik. Artinya masalah khitan masih diperselisihkan. Tapi di rakyat bawah harus, artinya wajib disunat itu. Nah, menurut kedokteran katanya membahayakan. Yang bibirnya dipotong, ceret gitu loh, membahayakan. Ini kan ada pro kontra akhirnya antara kesehatan dengan kelompok agama. Tapi di kelompok agama sendiri berbeda pendapat. Tapi di sana di kelompok Syafi'i itu mengatakan jalan keluarnya adalah cukup dilap saja. Di dalam kebiasaannya, di dalam ilmu bidan, itu satu paket. Nggak tahu sampean kalau punya anak perempuan satu paket apa tidak. Ia ditindik, ia disunat. Nggak tahu sekarang bagaimana. Secara adat harus disunat. Karena itu adalah adatnya orang dahulu. Kalau menurut agama ya pegangannya Imam Syafi'i. Tidak bahas saja ke bawahnya. Kalau saya ngomongnya la doror wala diror, bahaya apa tidak gitu loh. Semacam-macam aja yang laki aja sulit ya gitu kan. Kalau kawin khitan gitu kan saya kumpul itu. Nadai ujungnya itu kan. Yang laki-laki apa sunat massal. Kan lumayan 0,5 kilo buat oseng-oseng. Ini rame gitu kan. Balik lagi permasalahannya. Kenapa tidak jalan masalah penerangan. Ya karena tadi ke dokternya juga sudah ngomong kepada bidannya sepaket. Ya repot saya gitu kan. Saya dimintai pendapat tetap la doror wala diror. Kalau toh khitan itu membahayakan jangan dilakukan. Banyak. Ente keliwat anak laki-lakinya nggak sunat-sunat, ente maksa disunatin. Kalau membahayakan jangan. Ganti laser sekarang. Atau pakai rautan begitu masuk keluar dasi gitu. Itu ngambrah ke masalah hitam. Kalau jawabnya tentang apa LGBT,
si siapa itu biasa yang ada di TV itu, pendeta itu. Jelas itu dijelaskan. Yang satunya mengatakan kalau ada pemaksaan. Karena ketika itu orang-orang gay itu ngubur-ngubur malaikat, memaksa untuk suruh dia dijadikan itu pemaksaan katanya. Jadi kalau pemaksaan nggak boleh. Kalau sama-sama boleh, enak aja gitu kan. Ya, perdebatan tentang memahami semua pakai Al-Quran gitu kan. Tapi yang jelas sodomi buat saya nggak bisa. Tapi kalau sudah lesbian kita lihat dulu. Oh itu sama katanya. Tidak sama. Kalau kita masuk ke dalam. Ya belajarlah tentang LGBT, jangan ngawur seenaknya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Gitu kan. Kebanyakan kan ngomongnya saja tidak mau turun. Saya katakan ketika masalah incest, orang ribut. Tapi nggak pernah datang. Ada ulama gitu kan, kayar keluyur ke mana? Tanah Abang, ngeliatin orang incest, berkah. Incest di sana, anaknya juga sudah banyak. Terus bagaimana? Apakah salah anaknya? Anaknya butuh yang namanya akte kelahiran. Bapak sampean anaknya nggak ada akte kelahiran, bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Ini pakai akte keluaran sini, pakai akte kalau bikin KTP anaknya pakai keluaran. Walaupun sudah tidak lagi berlaku bahwa anak yang model begitu harus ikut bapaknya. Boleh ngikut kepada ibunya. Itu juga perlu perjuangan. Saya dimurtad-murtadkan ketika itu. Tapi kenyataannya ada kok. Ya kan, kenyataannya ada. Sama saja waktu presidennya perempuan. Rame nggak karuan-karuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu kenyataan presidennya perempuan dijadikan wakil presiden, mingkem, nggak ada apa-apa, nggak kepake itu ar-rijalu qawwamuna. Harusnya rijal. Padahal ar-rijalu sifat rujulah di situ. Itu. Masih ada pertama, ada bahan lain bisa kita bicarakan. Jangan ngototnya aja langsung dimurtadkan, dikafirkan. Mari kita belajar ngaji. Kama atammaha ala abawaika min qabli. Jadi ilmunya Nabi Yusuf tadi itu dulu sebetulnya sudah dibicarakan. Ayo, siapa tuh? Oleh keturunan-keturunannya beliau, mbah-mbahnya sudah membicarakan takwilul ahadis. Ente pengennya jadi tadi nujum, katanya, tukang ramal, silakan cari kitabnya. Saya juga nggak tahu kitabnya apa. Mukasyafatul Qulub bukan. Apalagi itu kan? Nggak tahu saya kitabnya Nabi Yusuf tentang takwilul ahadis. Inna rabbaka alimun hakim. Tuhan yang maha tahu lah. Lanjut, laqad kana fi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Wa qalu la Yusuf akhu habbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Ini kalau saya menerangkan di dalam ayat ini biasa dalam keluarga itu kan. Kayak minggu kemarin saya ngatakan biasa dalam keluarga itu kasak kusuk udah gede gitu kan.
Bapak sih senengnya sama anak yang ini, yang ganteng, yang ini, yang ele-ele, nggak gitu, kan gitu loh. Iya, apalagi nggak tahu ngaji gitu kan. Wis belgedes semua gitu kan. Repot, itu biasa begitu tuh. Anak misalkan 5 gitu kan. Ya mungkin salah satunya pas lahirnya si Fulan langsung rezekinya kenceng. Ada kan begitu? Ada. Gak semuanya akan disenengin semua. Antara laki-laki dan perempuan aja orang tua berbeda. Iya kan? Misalnya anaknya ada laki-laki, ada perempuan. Kalau yang perempuan semua silakan gitu kan. Perempuan aja berbeda. Bahwa perempuan itu ragatnya banyak ketimbang lelaki. Laki-laki sih kalau sablong yang cowek aja udah sobek aja tenang-tenang aja. Perempuan jajal. Dikasih kalau soblong sobek, kagak nggak girap-girap. Bapak kok pelit bener gitu kan. Nak, bapak dulu lahir waktu zaman perjuangan. Perjuangan opo mana? Sampai mengatakan, bapak kita tuh begitu kan ada aja kan anaknya kakaknya yang pembarep itu yang pertama itu ngomong kasakusuk, bapak udah nakar, tapi utul alim mubin gitu kan. Kurang ajar nggak buat orang tuanya? Biasa begitu. Sampai pada ayat selanjutnya, uktulu Yusufa. Ayo kita pateni aja. Ada dalam keluarga yang begitu tuh saking sirik hasud kepada saudaranya. Uktulu Yusufa awitrahu, atau dibuang saja gitu kan. Tapi ada di antaranya saudaranya mengatakan udahlah dibuang aja di salah satu sumur sehingga ada orang liwat nantinya bisa ngambilnya. Masih ada itu Bi'ir Yusuf di Mesir, masih ada. Akhirnya qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Ayatnya kan jangan dibunuh Yusuf tuh. Tambah ruwet lagi urusannya. Walquhu bi ghayabatil jub. Masukkan aja kepada sumur itu. Sehingga ba'dus sayyarah. Ini yang saya tertarik itu kalimat as-sayyarah di dalam Quran ini. Baru seumur-umur mengatakan sayyarah. Sehingga ini berlaku untuk sekarang bahwa kendaraan itu namanya sayyarah. Tapi kalau motor ada yang kalau dababa tuh mobil tank atau orang-orang Mekah mengatakan dabdub itu kan. Dababa sama motor itu. In kuntum fa'ilin. Itu ceritanya. Akhirnya dibuang, semoga diketemukan oleh rombongan-rombongan yang kafilah-kafilah yang melewati itu. Ada saja yang bela dari sekian saudaranya membela Nabi Yusuf. Kesimpulan ya udah gitu kan. Sudah itu pulang. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa innahu lanasikhun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab innahu lahu khafidun. Tadi masih rencana, sekarang mulai praktek ngomong sama bapaknya. Pak gitu kan. Udahlah, sampean percaya aja sama saya, ayo main bareng-bareng untuk Yusuf itu. Wah, pokoknya rekayasanya pintar semua tuh. Wah, nanti saya lindungi, padahal bapaknya nanti akan kamu digigit sama singa atau sama serigala gitu. Enggak, saya yang maju duluan, biasa gitu tuh. Rebutan motor kan bisa kakak adik begitu kan. Akhirnya sama-sama kabur pakai motor, nggak tahu ada SIM-nya apa nggak punya SIM. Begitu ditangkap mewek. Itu di 86 kan banyak gitu kan.
arsil mana hodan, besok itu sama saya aja Pak gitu kan, main gitu kan. Qala inni lajannaka lan tadbahu bi waqaf wa ayakula dhi'bu. Bapaknya tuh ngomong, aku tuh khawatir kalau Yusuf itu dimakan sama garangan. Wow, garangan kecil ini lawan ini diracun aja garangannya mati bareng sama garangannya. Itu kira-kira. Qala la in akala dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la. Saya rombongan gitu kan. Wani berantem sama garangan tadi. Mati garangan gitu kan. Kira-kira begitu ceritanya. Lanjut, waja'u abahum. Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'u abahum isya'an yabqun. Qalu ya abana inna dhabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina faqalu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Iya kan, udah keluar diajak main, dibuang, terus balik lagi ke rumah, dibawain bajunya Nabi Yusuf yang penuh darah. Ini lho Pak, beneran kan sampean ngomongnya begitu sih dimakan garangan, akhirnya bener kan dimakan garangan gitu. Padahal kamuflase gitu. Intinya ada saja kalau di dalam satu keluarga tuh yang hasud, ada saja. Biasanya terjadi di masalah-masalah warisan gitu kan. Rame kan sekeluarga tuh. Wah, benar kok ini jebul pakai aktonya. Wah, ini benar. Ya, panjang kan akhirnya urusan. Waja'u ala komisihi bidam min kadzib. Kalau di Quran mengatakan itu bohong. Bal sawwalat lakum anfusukum amrun qasir jamil wallahul musta'an ala ma tasibun. Ya tetap Nabi Yakub, udahlah kita menghadap kepada Allah, minta tolong agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Kalau ente kan nggak ngambeknya aja kan, yang ada kan cabut golok gitu, rebut sama keluarga gitu kan. Kan innalillahi wa inna ilaihi, jarang kuat begitu tuh. Yang sabar untuk mengatasi masalah keluarga. Ini contoh pada Nabi Yusuf. Dan ini merupakan contoh apakah terjadi pada kaumnya Nabi Muhammad. Terjadi. Modelnya lain gitu kan. Modelnya lain. Fir'aun modelnya lain. Tapi semua yang telah diceritakan oleh para nabi terdahulu dengan segala percobaannya, dengan cobaannya itu akan terjadi kepada turunannya atau umatnya Nabi Muhammad. Ada nabi raksasa, kita juga ketemu nanti sama raksasa. Umatnya Nabi Hud. Ada yang doyan lanang. Kita juga ketemu dengan orang yang seneng lanang. Apalagi kan banyak. Ada kiai yang disembelih. Ya kita juga pernah Nabi pada disembelihin gitu kan. Jadi ketemu. Untungnya sekali lagi umatnya Nabi Muhammad tidak langsung kena azab. Enak kan? Pintu taubat masih terbuka buat umatnya Nabi Muhammad. Innal hasanati
yudhibnas sayyiati wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah.